Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita bahas tentang akuntansi keuangan tentang utang obligasi gitu. Jadi nanti untuk semester ini kita ada utang obligasi, kemudian nanti setelah ini kita ke penjualan konsinyasi, terus setelah ini nanti kita ke akuntansi persekutuan gitu. Jadi bagaimana ketika ada satu perusahaan digabung, kemudian nanti akuntansinya gimana gitu. Nah, untuk yang pertama kita ke utang obligasi terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa untuk absen di grup kelas ya seperti biasa nanti selesai ini jam 9. Terus nanti kalau udah selesai Zoom, kalian jangan end meeting dulu, nanti tak cari siapa yang ikut ke Zoom. Nanti ada apresiasi tersendiri. Oke? Oke, jadi untuk utang obligasi kita ke materi yang pertama tentang pengertiannya dulu. Jadi obligasi itu apa? Gitu. Nah, obligasi itu adalah surat janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Jadi obligasi itu sebenarnya adalah surat utang. Gitu. Nah, surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dari pihak eksternal. Gitu. Nah, obligasi biasanya terdapat agio dan disagio. Obligasi sama saham itu biasanya satu hal yang ada di perusahaan. Gitu. Nah, bedanya nanti di obligasi sama saham tak jelasin. Kalau untuk obligasi itu sendiri, dia itu sebenarnya surat utang gitu. Jadi nanti perusahaan itu butuh uang, tapi dia nanti nerbitnya obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat yang dijual ke masyarakat, tapi pada akhirnya nanti akan dibeli kembali oleh perusahaan. Itu namanya obligasi. Nah, kalau saham itu kan dijual kepada masyarakat, tapi nggak dibeli lagi oleh perusahaan. Jadi bedanya di situ. Kemudian pada obligasi terdapat agio dan disagio. Di perusahaan, di saham pun ada agio dan disagio. Gitu. Jadi kalau agio ya nilainya di atas nilai nominal, kalau di disagio nilainya di bawah nilai nominal. Pahamlah ya nilai nominal itu apa? Dulu sering saya bahas. Lanjut ya. Oke, next. Ini adalah contoh Ini adalah contoh obligasi gitu. Di situ bisa kalian lihat. Oke, di situ bisa kalian lihat ya, ini adalah contoh obligasi. Jadi di dalam obligasi itu isinya seperti ini gitu. Bentar, tak pakai ini. Nah, ini jadi untuk yang ini yang namanya issuer of bonds itu adalah perusahaan yang menerbitkan. Jadi di sini adalah International Minerals and Chemical Corporation. Ini adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi, namanya issuer of bonds gitu. Kemudian di sini ada apa ini? Nah, ini adalah tanggal berlakunya. Jadi jatuh temponya itu kapan gitu. Kemudian di sini ada bunga obligasi gitu. Di sini adalah bunga obligasi. Nanti berapa persen gitu di situ tertera. Kemudian di sini ada face or fair value atau nilai pari atau nilai pasar gitu. Itu di sini sama dengan yang di sini. Gitu. Jadi ini adalah angkanya. Kemudian kalau yang di sini adalah apa ini istilahnya terbilangnya gitu ya, $5,000 gitu. Ini contoh obligasi. Kemudian next kita ke jenis-jenis obligasi gitu. Jadi jenis obligasi itu secara umum dibagi 4 gitu. Ada berdasarkan jatuh temponya, kemudian ada berdasarkan jaminan, ada berdasarkan bentuk, dan ada berdasarkan pembayarannya. Kita kayak yang pertama dulu, jenis obligasi berdasarkan jatuh temponya. Ada obligasi biasa. Nah, obligasi biasa itu adalah obligasi yang pembayarannya itu atau jatuh temponya itu dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Misalkan di obligasi tertera tanggal jatuh temponya 15. Nah, ketika dibayar tanggal 15, nah itu namanya obligasi biasa. Tapi kalau misalkan obligasi berseri itu adalah obligasi yang dibayarnya itu secara angsuran gitu atau secara periodik, itu namanya obligasi berseri gitu. Nah, kemudian kalau berdasarkan jaminannya adalah ada yang namanya obligasi dijamin sama obligasi tidak dijamin. Obligasi dijamin itu adalah obligasi yang ketika dikeluarkan itu ada jaminannya. Biasanya ada jaminan saham, kemudian ada jaminan aset-aset perusahaan, itu namanya
obligasi dijamin gitu. Kemudian kalau obligasi tidak dijamin, ya obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak ada jaminannya gitu. Tetapi dia biasanya bunganya akan lebih besar. Seperti itu bedanya. Kalau dijamin ada jaminannya, kemudian kalau tidak dijamin itu ya tidak ada jaminan, tetapi biasanya bunganya lebih besar. Seperti itu. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada obligasi atas nama dan ada obligasi kupon gitu. Nah, kalau obligasi atas nama itu adalah obligasi yang di obligasinya itu ada namanya gitu, ada nama orangnya gitu. Tapi kalau di obligasi kupon ya dia hanya kupon biasa, tapi dia tidak punya nama. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak obligasi yang tadi itu atas namanya saya gitu, berarti saya yang punya obligasi itu gitu. Nah, saya yang bisa menarik uangnya. Tapi kalau obligasi kupon biasanya adalah obligasi yang tidak ada namanya gitu. Jadi bisa dimiliki oleh siapapun. Seperti itu. Kemudian lanjut ke obligasi berdasarkan pembayarannya gitu. Ada obligasi biasa, ada obligasi pendapatan, dan juga ada obligasi dapat ditukar. Oke, kalau obligasi biasa ya intinya pembayaran bunga obligasi itu sesuai dengan jatuh temponya. Itu namanya obligasi biasa. Nah, kemudian kalau obligasi yang pendapatan itu adalah obligasi yang pembayaran bunganya itu ketika perusahaan itu dapat keuntungan. Itu namanya obligasi pendapatan. Jadi bayar si perusahaan ini akan bayar bunganya ketika si perusahaan punya pendapatan atau punya keuntungan. Itu namanya obligasi pendapatan. Sedangkan kalau obligasi dapat ditukar itu adalah obligasi yang bisa yang memberikan kesempatan kepada pemegang obligasinya agar dapat ditukar dengan saham seperti itu biasanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Guys, ngomong kayak diem boy. Mobil keluar sendiri. Saya bingung, Pak. Saya bingung malah udah kayak gitu. Bingungnya yang mana? Ya dari awal soalnya juga nggak karuan kayak gitu. Nggak karuan dia maksudnya. Ini screen saya kelihatan sih? Kelihatan, Pak. Enak pakai VN, Pak. Enak pakai VN. Oke sama deh. aja deh, Mbak. Sama aja, Mbak. Oke, nanti bisa dilihat di siaran ulang, tayangan ulang di YouTube lah ya, yang penjelasan ini. Yang penting nanti saya akan tekankan ke perhitungan IWAI. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, nah ini ada keuntungan dan kerugian menarik obligasi gitu. Nah, keuntungan menarik obligasi atau keuntungan menerbitkan obligasi bagi perusahaan itu ada tiga. Satu, pemegang obligasi itu tidak memiliki hak suara. Bentar, ini tak di-mute semua. Ini, siapa kok saya Diam. Oke, jadi keuntungan dan kerugian menarik obligasi itu yang pertama, keuntungan dulu. Keuntungannya adalah pemegang obligasi tidak memiliki hak suara sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Bedanya dengan saham, kalau saham itu kan ketika kita punya saham berarti kita punya suara di perusahaan. Jadi kita kayak punya perusahaannya. Tapi kalau kita megang obligasi kita tidak punya suara gitu ya. Udah kita cuma punya, ibaratnya kita cuma punya piutang gitu loh di perusahaan. Gitu. Kalau saham beda, kalau saham kita punya andil atau kita punya hak untuk ikut menentukan kebijakan di perusahaan. Itu bedanya saham dan obligasi. Kemudian bunga obligasi itu lebih rendah gitu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah bunga dapat dibebankan untuk mengurangi pajak. Jadi keuntungan perusahaan itu bunganya itu dapat dibebankan untuk mengurangi pajak kayak gitu loh. Kalau di saham itu kan ya bunga harus tetap dibebankan untuk mengurangi laba gitu. Tapi kalau di obligasi itu dapat dibebankan untuk mengurangi pajak. Bedanya obligasi sama saham di situ. Tapi kerugian perusahaan menarik obligasi adalah bunga obligasi itu adalah beban tetap gitu. Jadi setiap tahun ya bebannya segitu, mau perusahaan untung mau perusahaan rugi ya udah bebannya segitu tetap harus dibayar. Dan
pemegang obligasi itu tetap dapat menuntut pengembalian tidak peduli kondisi perusahaan. Jadi misalkan perusahaan bangkrut, kita kalau punya saham ketika perusahaan bangkrut ya udah hilang uang kita. Gitu. Tapi kalau kita punya obligasi ketika perusahaan bangkrut ya kita tetap dapat pengembalian dana, nggak peduli itu perusahaan mau bangkrut atau gitu kata orang. Itu bedanya, itu keuntungan dan kerugian menarik obligasi. Next ke bunga obligasi. Nah, bunga itu pada umumnya bunga dibayarkan pada tempo 6 bulanan yang disebut sebagai tanggal kupon, sehingga bunganya itu nanti biasanya dibayarkan setiap setahun 2 kali gitu, biasanya periodenya 6 bulanan. Tanggal kupon itu biasanya tertera 1/3 sampai 1/9. Jadi bunga harus dibayar 1 Maret dan 1 September. Itu nanti bisa beda-beda, ada 1/4 sama 1/10, berarti April dan Oktober seperti itu. Kita nanti di soal dilihat seperti itu. Oke. Nanti bisa di mute dulu. Kemudian, setiap tanggal kupon membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi yang beredar. Jadi, obligasi yang beredar nanti akan dibayar setiap tanggal yang tertera di kupon. Kemudian, pada akhir periode akuntansi membuat jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan yang dihitung dari tanggal kupon terakhir sampai tanggal penyusunan neraca. Misalkan kita bayarnya tanggal 9, tanggal September gitu. Berarti kan September sampai Desember itu ada berapa? Nah, nanti itu ada berapa bulan, nanti itu disesuaikan. Nanti ada contohnya. Kemudian pada awal periode akuntansi membuat jurnal pembalik atas bunga berjalan tersebut. Itu tentang bunga obligasi. Kita langsung, ini tugas yang kemarin, ini kita ke penjualan atau penerbitan obligasi. Jadi ada hal-hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum menghitung dan menjurnal obligasi. Ada 6 hal yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah nilai nominal. Jadi kalau nilai nominal ya nilai yang tertera di obligasinya, itu namanya nilai nominal. Kemudian kalau bunga obligasi itu adalah ya bunganya nanti berapa persen. Kemudian ada face or fair value itu yo terbilangnya tadi itu. Misalkan nilai nominal 5.000 nanti terbilangnya Rp5.000 itu. Kemudian ada agio dan disagio. Seperti biasa kalau nanti penjualan obligasi itu di atas nilai nominal, dia dapat agio atau dapat kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dapat premium seperti itu. Kemudian kalau disagio obligasi itu ya ketika dijual tapi dia lebih rendah daripada nilai nominalnya gitu. Itu nanti dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut sebagai bond diskon gitu, diskon. Nanti amortisasi agio dan disagio itu ketika kita akan membayar secara angsuran agio dan disagionya. Jadi agio dan disagio ini juga akan kita amortisasi gitu, akan kita susutkan gitu. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Pada 1 Oktober 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1.000 lembar obligasi dengan bunganya 15% dan nilai nominal obligasinya adalah Rp1.000 per lembar. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021. Berarti ini ada berapa tahun? Dari Oktober 2017 sampai Oktober 2021. Ada 4 tahun. Jadi ini obligasinya berlaku selama 4 tahun. Kuponnya 1/4 sampai 1/10. Jadi ini harus dibayar pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk buat Oktober. Ya kan Oktober. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk tahun 2017 dan 2018 apabila yang A. Obligasi diterbitkan pada kurs 100%, obligasi diterbitkan pada kurs 98%, dan obligasi diterbitkan pada kurs 102%. Yang A ini diterbitkan setara nilai nominal atau 100%, itu diterbitkan setara nilai nominal. Kemudian yang B itu diterbitkan di bawah nilai nominal karena dia cuma 98%. Nanti di sini muncul disagio. Kemudian yang C diterbitkan di atas nilai nominal gitu karena kursnya 102%. Maka nanti di sini dia akan muncul agio seperti itu. Kita disuruh untuk buat jurnalnya. Nah, yang pertama ketika kita
punya kurs 100%. Kita yang pertama di tanggal 1 Oktober atau di tanggal penerbitannya. Itu berarti karena kita mengeluarkan obligasi, jumlahnya adalah kita dapat kas. Karena kita mengeluarkan obligasi otomatis dibeli orang. Perusahaan dapat uang. Makanya kasnya adalah 1 juta. Dari mana angkanya? 1000 lembar dikalikan nilai nominalnya 1000. Gitu. Makanya dia jadinya 1 juta. Kemudian kita juga punya utang obligasi 1 juta. Ini adalah jurnal untuk penerbitan sahamnya. Gitu. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 tadi di bunga itu ada ketentuan pada akhir periode akuntansi kita disuruh untuk bikin jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan bunga seperti itu. Nah, bunganya itu adalah 1 juta dikalikan persentase bunga yang ada di obligasi itu berapa? 15%. Ya kan tadi di soal. Makanya bunganya adalah nilai nominal dari obligasi ini atau nilai utang obligasinya dikalikan 15%, kemudian dikalikan 3/12. Kenapa 3/12? Karena dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu ada 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Kita bayar bunga untuk 3 bulan ini bukan bayar sih, tapi ini lebih kepada membebankan bunga. Jadi 1 juta dikalikan 15% dikalikan 3/12 itu untuk bunga 3 bulan karena di sini disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi angkanya adalah beban bunganya 37.500 dan utang bunganya 37.500 seperti itu. Kemudian tadi keterangan di bunga adalah setiap awal periode kita disuruh untuk membuat jurnal pembalik atas pembebanan bunga di akhir periode gitu. Karena ini tuh belum dibayar gitu. Ya, ini tuh belum dibayar, makanya akan kita balik terlebih dahulu di awal periode. Jadi ya jurnal pembalik tinggal dibalik aja gitu, utang bunga dan beban bunga 57.500. Kemudian di kupon atau di soal tadi ada keterangan 1/4 dan 1/10. Kupon 1/4 dan 1/10 artinya bunganya itu harus kita bayar pada 1 April dan 1 Oktober seperti itu. Nah, untuk jurnal 1 April itu adalah 1 juta dikalikan 15% dikalikan 6/12. Kenapa 6/12? Karena obligasi itu dibayarkan setiap 2 kali dalam 1 periode. Jadi periodenya 6 bulanan. Jadi 1 juta dikalikan 15% dikalikan 6/12 jadinya 75.000. Kemudian 1 Oktober itu juga sama beban bunga dan kas sebesar 75.000. 31 Desember 2018 sama kita ngitung penyesuaian karena dari Oktober, November, Desember itu belum dibayar. Tapi tetap harus kita sesuaikan. Jadi tinggal 1 juta kalikan 15% dikalikan 3/12 itu untuk bunga 3 bulan. Ini adalah kurs 100% atau diterbitkan setara nilai nominal. Jadi dia tidak ada agio dan dia tidak ada disagio. Gitu. Jadi ya normal-normal aja gitu, nggak ada agio maupun disagio. Gitu. Kemudian yang B, kita disuruh untuk membuat jurnal dengan kurs 98% gitu. Atau dia diterbitkan di bawah nilai nominal gitu karena hanya 98%. Nah, di sini kita akan hitung 98%-nya dikali nilai nominal. Jadi nilai nominal tadi kan 1000 lembar dikalikan 1.000 rupiah 1 juta. Itu nilai nominalnya. Karena dia hanya diterbitkan pada kurs 98%, maka tinggal kita kalikan aja 98% dikalikan 1 juta. Jadinya 980. Padahal obligasi itu nilainya adalah 1 juta. Tapi kita cuma dapatkan 980.000. Makanya dia muncul yang namanya disagio obligasi gitu. Ini kayak kerugian seperti itu. Jadi jurnalnya adalah kasnya 980.000, disagio obligasinya 20.000 dan utang obligasinya 1 juta. Karena dia hanya diterbitkan sebesar 98%. Seperti itu. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian sama. Itu tinggal 1 juta dikalikan 15% dikalikan 3/12. Kenapa? Karena dari Oktober sampai dengan Desember itu hanya 3 bulan. Di sini tetap setara nilai nominal, bukan setara kasnya, tapi setara nilai nominal 1 juta kalikan 15% kalikan 3/12. 75.
Sama 1 Januari juga disuruh untuk bikin jurnal pembalik. Seperti itu. Nah, kemudian yang sedikit berbeda itu di sini, di tanggal 1 April 2018. Untuk pembebanan bunganya atau pembayaran bunganya sama, gitu ya. Tinggal 1 juta kali 15% kalikan 6 per 12. Beban bunga dan kas, karena bunga harus dibayar pada 1 April dan 1 Oktober. Yang membedakan di sini adalah adanya amortisasi dis-agio, gitu. Atau agio itu harus kita dis-agio itu harus kita susunkan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dis-agio itu kan sinyalnya wassalamualaikum. Oke. Bisa. Oke, nah di dis-agio itu kan tadi kita lihat ada di sini ada sebesar 20.000. Nah, yang 20.000 ini harus kita amortisasi. Amortisasinya adalah dibagi 8 kali. Kenapa 8 kali? Karena ini kan di soal jatuh temponya dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2021. Itu kan ada 4 tahun. Nah, sedangkan pembayarannya itu 1 tahun itu 2 kali gitu kan, April sampai dengan April sama Oktober gitu. Makanya setelah 2 kali dikalikan 4 jadinya 8 kali gitu. Jadi amortisasinya itu diamortisasi 8 kali. Jadi 20.000 dibagi 8 sebesar 2.500. Jumlahnya adalah beban bunga dan dis-agio obligasi seperti itu. Ini untuk jurnal amortisasi dis-agio. Kemudian bawahnya sampai 31 Desember itu sama seperti itu. Sama dengan atasnya. Itu untuk 2017 dan 2018 itu. Kemudian yang C adalah ketika kurs 102% atau ini diterbitkan di atas nilai nominal gitu. Kalau tadi udah setara nilai nominal, kemudian tadi udah di bawah nilai nominal, lalu kita akan bahas gimana kalau ini diterbitkan di atas nilai nominal atau kurs 102% begitu. Nah, untuk penjualannya atau jurnal penerbitannya itu gini, karena dia di sini 102%, maka 102% dikalikan 1 juta gitu nilai nominalnya. Jadi 102 dikalikan 1 juta, jadinya 1.020.000. Sedangkan nilai utang obligasinya itu hanya 1 juta. Kita dapat kasnya 1.020.000. Oleh karena itu, yang 20.000 inilah yang disebut dengan agio obligasi. Kalau tadi di bawah nilai nominal dis-agio, sekarang kalau di atas nilai nominal adalah agio obligasi atau untungnya seperti itu. Jadi kasnya 1.020.000, agio obligasinya 20.000 dan utang obligasinya adalah 1 juta seperti itu. Kemudian pembebanan bunganya sama kayak tadi, jurnal pembaliknya juga sama gitu. Kemudian pembayaran beban bunganya juga sama. Di sini yang berbeda adalah amortisasi dis-agio-nya gitu. Karena agio maka dia ya untungkan, jadi beban bunganya ada di sebelah kredit dan agio-nya ada di sebelah debit seperti itu. Perhitungannya juga sama dan ke bawah itu sama semua seperti itu. Gitu. Oke. Jadi materinya ada tugas tuh. Jadi materinya itu kalau ada yang mau ditanyakan, coba ditanya aja, pas unmute itu dipencet dan kalian bisa bertanya. Monggo, sambil saya tulis ya yang ikut Zoom hari ini. Monggo kalau ada yang mau tanya silahkan. Bisa raise your hand atau bisa lewat chat juga bisa. Chat di sini maksudnya. Stop dulu recording.